Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum mujaddadan fi maudu'i fiqhil mawaris. Kita lanjutkan ke dalil pembagian warisan di surah An-Nisa ayat 12. Sebelumnya, kalau belum mendengarkan penjelasan tentang ahli waris atau bagian warisan bagi ahli waris di surah An-Nisa ayat 11, ditonton dulu videonya. Kenapa? Karena nanti akan menyambung gitu, berkaitan. Yang mana di surah An-Nisa ayat 11 itu menjelaskan tentang bagian anak laki-laki, anak perempuan, kemudian bagian ayah dan ibu, kemudian bagian saudara atau saudari seibu, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum pada akhirnya warisan itu dibagikan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke surah An-Nisa ayat 12. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang pewarisan yang disebabkan hubungan pernikahan suami dan istri, saudara atau saudari seibu, satu atau dua dan lebih, pewaris kalalah atau yang mana tidak memiliki usul dan furu'. Sebelumnya, kenapa di sini ada dispesifikasikan perwarisan yang disebabkan hubungan pernikahan, yaitu suami dan istri? Karena ada sebab-sebab waris. Yang mana sebab-sebab waris itu kita sebutnya mungkin kalau istilah waris atau istilah waris kan berasal dari bahasa Arab ya, itu asbabul irsi atau sebab-sebab waris. Seseorang bisa mendapatkan warisan atau seseorang bisa disebut sebagai ahli waris dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, karena ada alaqah zaujiyah, yaitu ada hubungan pernikahan, yaitu suami dan istri. Yang mana ketika mereka sudah bercerai hidup atau bercerai hidup, sudah selesai masa iddahnya, mereka tidak lagi saling mewarisi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mereka mendapatkan warisan, bagian waris karena alaqah nasabiyah atau hubungan darah atau keturunan. Kemudian yang terakhir itu karena walaul ataqoh atau karena memerdekakan budak yang mungkin sekarang tidak ada lagi. Tapi zaman dahulu itu sangat banyak. Kenapa? Karena budak itu ketika dia tidak dimerdekakan lalu tuannya sudah wafat atau budaknya wafat lah, itu atau tuannya wafat deh. Tuannya wafat berarti budak itu posisinya sebagai barang. Yang mana dia sebagai harta warisan jadinya. Tapi beda lagi ketika budak sudah dimerdekakan, dia bisa menjadi ahli waris. Oke, An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun walad falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth mimba di wasiyatin yuso biha audain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Oke, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Di sini kita lihat di sini ada kum. Kum ini artinya dia domir mutasil untuk antum. Nah, ini diperuntukkan untuk para suami dulu. Jadi di awal kita akan membahas tentang bagian-bagiannya suami. Walakum, wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, kalian berhak mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian.
illam yakul lahunna walad. Kalau istri kalian, kalau mereka tidak mempunyai anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kenapa di sini ada diksi yang mengatakan jika mereka tidak mempunyai anak? Kenapa diksi yang digunakan Allah tuh tidak kalau kalian tidak punya anak, karena kan kalian suami istri. Nah, karena bisa jadi mungkin saja ini bukan pernikahan pertama bagi istrinya, tapi pernikahan kedua. Jadi mungkin saja istrinya itu sebelumnya sudah ada anak gitu. Jadi suami akan mendapatkan setengah dari harta warisan jika istri tidak punya anak, baik anak mereka atau anak dari pernikahan sebelumnya. Fa'inkana lahunna walad, tapi ternyata istrinya itu punya anak, entah anak sebelumnya atau anak dengan kalian, falakumur rubu'u mimma tarokna. Kalian tidak lagi mendapatkan 1/2, tapi bagian kalian jadi lebih sedikit karena ada anak yang ditinggalkan. Berapa? Dari 1/2 menjadi ar-rubu'u, 1/4. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Mimba'di wasiyatin yusina biha audain. Kapan atau warisan ini boleh dibagikan? Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayarnya hutang. Nah, teman-teman di sini diulang lagi nih. Yang pertama di ayat 11 itu ada perintah Allah mimba'di wasiyatin yusi biha audain. Wahai manusia, kamu boleh loh membagikan harta warisan, tapi ada ada tanggung jawab yang harus ditunaikan dulu, yaitu diantaranya wasiat dan hutang harus diselesaikan dulu. Diulang lagi di ayat 12, memba di wasiatin yusina biha audain, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau sesudah dibayarnya hutang. Sekarang bagiannya istri. Wahai para istri, lihat di sini walahunna rubu'u. Walahunna, hunna di sini adalah domir mutasil, domir yang nyambung dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Diperuntukkan untuk istri-istri. Wahai para istri, walahunna rubu, kalian punya 1/4. Mimma taroktum, kalau suami kalian meninggal. Jadi istri mendapatkan 1/4. Kapan istri mendapatkan 1/4 bagian? Illam yakul lakum walad. Kalau suami tidak punya anak, entah anak bersama istrinya yang sekarang atau anak dari istri sebelumnya, entah bercerai ataupun belum. Pokoknya selama suami tidak punya anak dari istri manapun, maka istri ketika suaminya wafat, dia berhak mendapatkan 1/4. Lalu bagaimana kalau suaminya punya anak? Tidak punya anak sama istri yang ketiga, punya anak istri yang kedua, atau punya anak sama istri yang pertama. Kita nggak tahu. Pokoknya kalau suaminya punya anak, fa in kana lakum walad, kalau kalian suami punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum. Maka istri bagiannya menjadi lebih sedikit karena ada anak. Berapa? Dari 1/4 menjadi 1/8. Oke, bagaimana jika ternyata istrinya tidak satu, tapi ada 2 istri dan sama-sama masih dalam keadaan menikah ketika suaminya wafat, kemudian masih sama-sama hidup. Berarti 1/8 dibagi sama rata. Kalau istrinya 2 berarti 1/8 dibagi 2. Kalau istrinya 3 berarti 1/8 dibagi 3. Bagaimana kalau istrinya 4? 1/8 dibagi 4 gitu. Jadi dibagi sama rata. Diulang lagi, mimba diwasiatin tusuna biha audain. Boleh dibagikan harta warisan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Berarti sudah 3 kali nih disebutkan. Kalau harta warisan boleh dibagikan setelah kewajiban ditunaikan, yaitu wasiat dan hutang di antaranya. Oke, pembahasan selanjutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, gini sampai sini berarti. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Nah, sampai sini nih kalimatnya. Kalalatannya ada di depan, atau bisa kalau misalnya kita mau menjelaskan diubah. Kita bukan mengubah ayat ya. Kalau dalam penjelasan kita ubah jadi seperti ini, wa in kana rajulun awim ro'atun
Yurosu kalalatan, itu maksudnya. Kalau ada laki-laki maupun perempuan dia wafat, lalu posisi dia adalah sebagai kalalah. Walahu ahun au ukhtun falikuli wahidi minhuma sudus. Kita bahas. Kita baca terjemahnya dulu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah atau tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan, seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Yurosu kalalatan. Dia meninggal dalam posisi kalalah. Sebenarnya apa itu kalalah? Kalalah adalah man la walida lahu wala walada. Seseorang yang tidak mempunyai induk, usul atau ayah ibu, dan la walada, tidak punya furu. Entah itu anak, entah itu cucu. Nah, itu disebut kalalah. Kalalah adalah istilah dalam waris ketika mayit dalam posisi dia tidak mempunyai ahli waris, anak, cucu, ayah, ibu. Jadi nggak ada keluarga inti, keturunan atau induknya. Itu disebut kalalah. Oke. Tapi mayit itu tidak punya kalalah, tidak punya anak, tidak punya ibu, tapi walahu akhun au ukhtun, dia punya saudara, akhun laki-laki ya, ukhtun perempuan. Walahu akhun au ukhtun, tapi dia punya saudara atau saudari, tapi pembahasan di sini kita kerucutkan hanya dari pihak ibu saja. Walahu akhun au ukhtun, tapi dia punya satu saudara seibu saja, atau ukhtun, dia punya satu saudari seibu saja, maka falikulli wahidin minhuma sudus. Masing-masing mereka, yaitu akhun, tadi satu saudara seibu, ukhtun, satu saudari seibu, mereka mendapatkan masing-masing 1/6. Itu. Jadi saudara seibunya 1/6, saudari seibunya juga 1/6. Karena saudara dari pihak ibu atau ahli atau ukhtun lium, saudara seibu atau saudari seibu, dia bagi mereka tidak berlaku konsep lidzakari mislu hazil unsayain. Tidak berlaku konsep kalau laki-laki saudara seibu mendapatkan 2 bagian lebih besar dari saudari seibu. Oke. Wa in kanu aktsara min dzalika, tapi ternyata saudara atau saudari seibunya banyak, tidak satu. Mereka banyakkan lah, 4, 3, atau bahkan satu saudara seibu tapi 2 saudari seibu. Ya laki-laki satu sih, cuman yang perempuannya 2, sama aja kita nyebutnya berarti mereka banyak. Fa in kanu aktsara min dzalika, ternyata kamu saudara-saudari seibunya itu banyak, lebih dari satu, fahum syuroka ufis sulus, maka mereka tidak lagi mendapatkan masing-masing 1/6, tapi mereka kongsi bagi sama rata. Syuroka, sekutu bersekutu, bagi sama rata. Berapa bagiannya bagi sama rata? 1/3 dibagi jumlah saudara-saudari seibu. Ternyata saudara-saudari seibu 7, ya udah bagi 7, dan tidak ada konsep lidzakari mislu hazil unsayain. Tetapi jika saudara-saudari si ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang 1/3 itu. Diulang lagi, di wasiatin yuso biha audain ghairu mudhar wasiatan minallah wallahu alimun halim. Berarti ini sudah pengulangan yang keempat. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha penyantun, lagi Maha bijaksana. Oke, ini penjelasan di surah An-Nisa ayat 12. Barakallahu fikum walakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.